Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dari Tuan Rumah Bapak Lurah, staf dan juga Ketua Pokja beserta panitia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل خلقناكم من ذكر وأنثى Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Selamat datang kami ucapkan kepada tim Kabupaten Musbika, tokoh agama dan segenap tamu undangan. Ciri Mekar Manasura, masyarakatnya majemuk dan penuh keberagaman. Jika moderasi beragama dapat kita implementasikan, kedamaian dan ketentraman pasti kita rasakan. Dan hari ini rukun, damai, dan ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Dan kita berharap bahwa rukun dan damai ini akan terus kita semaikan agar ketentraman, kedamaian selalu ada, harmoni di antara kita. Saya yakin kedewasaan masyarakat, alhamdulillah, untuk Ciri Mekar cukup. Jadi berbagai macam rumah ibadah, beragam rumah ibadah duduk atau ada berdampingan bersama dengan penuh harmoni dan kedamaian. Dan harapan kita ini juga menjadi inspirasi bagi kelurahan-kelurahan yang lain, bahkan setingkat kabupaten, untuk bagaimana ini terus bisa kita pertahankan, bisa kita rawat kebersamaan ini untuk menuju Cibinong, Kabupaten Bogor yang rukun dan damai. Moderasi merupakan satu hal, cara pandang, sikap dan perbuatan yang saling tenggang rasa, saling toleran, dan ini dibuktikan oleh masyarakat Ciri Mekar. Berbagai macam etnis, alhamdulillah di Kelurahan Ciri Mekar
sampai saat ini berjalan dengan aman, damai, tidak ada suatu hal yang bisa tidak diinginkan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cibinong terutama Seringkar, Taluran ya. Sekali lagi ini kita coba verifikasi ini bukan layak tidak layaknya. Jadi untuk mapping kira-kira, dan ini tidak di setel, apa namanya setel itu? Direkayasa. Enggak, ini diskenariokan ya. Ini apa adanya, yang memang ini sudah berjalan tahun-tahun di sini. Kita cek ya. Terima kasih. Ini dari Kabupaten Pak Kasih Urais. Nah, ini Kasih Urais sebagai ketua tim penilai kampung moderasi ini ketua timnya. Kalau saya Pokja Kabupaten, Pokja Kecamatan Pak Kepala KUA. Kabupaten saya kebetulan eksekutif juga. Nah, sementara tim penilai kampung moderasi ini Pak Kasih Urais, Pak Haji Robi ini explore nanti bahwa disinilah layak menjadi rintisan kampung moderasi beragama. Nanti kita di tahun ini masih ada beberapa nanti Cirebon Barat. Nanti kita cek, ya, kita cek nanti siapa yang di Surabaya, di Bogor Timur, nanti kita cek. Salah satunya Bogor Tengah ini. Nanti sedikit Bogor Tengah ke Tanjung kita lihat. Jadi sambil bertahap gitu Pak. Romo ya. Nah, sambil bertahap kita mapping, kita petakan bahwa kondisi kita memang ya betul-betul kondusif. Ya. Nah kita di Cirimekar, termasuk kemarin di Gunung Sindur, yang diambil kampung moderasi beragama, bukan sekolah beragama. Tidak menutup kemungkinan di Cibinong mungkin itu ada sekolah moderasi beragama atau ada rumah ibadah moderasi beragama. Gitu ya, ini sedikit mengingatkan. Jadi kita kampung moderasi beragama untuk dirintis dan hari ini sosialisasi di launching. Ya. Jadi yang masyarakatnya memiliki cara pandang beda dengan kerukunan itu, dengan desa kerukunan. Cara pandang, sikap, praktek beragama yang moderat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Ini program nasional. Moderat itu gimana? Moderat nih, moderasi beragama itu. Saya sedikit ingatkan. Masalah di Cibinong itu udah berapa kali? Dan itu ada di kecamatan ya. Dikumpulkan kita masih ingat kan? Jadi minimal moderasi itu, sekarang gini, apa Pak? Moderasi itu moderat, tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kemarin mesti dibiayai ya, mulai budi, wasat ya kalau istilah yang budi. Jadi moderasi beragama itu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan. Dan ini moderasi beragama itu, moderasi itu bukan monopoli agama Islam aja, betul. Seluruh agama yang diakui di Indonesia yang hari ini hadir alhamdulillah, kecuali ada yang penganut aliran kepercayaan, ada nggak? Nggak ada. Memang kita tidak undang karena kita bagian dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu pelayanan terkait orang yang beragama, gitu ya. Yang sengaja nggak diundang, tapi masuk maksudnya ada. Gitu ya. Jadi seluruh beragama nih. Terus lagi moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama. Karena agama dalam diri sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Makanya minimal ada 4 ya. 1 itu menjunjung moderasi itu. Moderasi beragama yang dimaksud menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. 2, kesepakatan bersama. Ya, baik itu menyangkut masalah berbangsa maupun bernegara. Ada nilai-nilai ketertiban umum. Jadi nilai-nilai ketertiban umum di moderasi beragama. Terakhir, menghargai nilai-nilai wisdom lokal. Wisdom lokal, apa namanya wisdom lokal itu? Kearifan lokal. Nah ini saya yakin di Kayungan ini, di Cirimekar ini karena bertahun-tahun, ya itu sudah dibangun. Jadi,
ini mungkin Bapak yang paling juga, tapi nanti saja gimana pandangan Bapak dari mana? Bagaimana pandangan Bapak dengan intinya mengenai saya agak dalam membangun masyarakat yang pendapat tentang pentingnya moderasi beragama dalam masyarakat. Penting itu karena apa pentingnya dari awal disampaikan karena moderasi itu lebih bisa membantu gitu ya. Ini moderasi beragama dalam membangun masyarakat. Ada pandangan Pak Ustaz. Intinya supaya apa namanya bisa kerjasama ya, karena ada saling pengertian ya. Apapun sama ya. Dimana tadi sudah dilaksanakan sebetulnya bukan uji kelayakan ya, artinya ini tidak dikondisikan, tidak direkayasa ya, tidak dibuat secara seremonial karena ada kegiatan rintisan kampung moderasi beragama. Karena yang kami tahu, yang kami lihat, kami amati secara langsung yang disampaikan oleh tokoh agama dan masing-masing agamanya ini murni luar atas dari hati nurani yang memang dirasakan selama ini di tempat tinggalnya, di lingkungan masyarakatnya yang luar biasa. Bahkan saya catat di sini salah satu dari tokoh agama menyampaikan, dari saya lahir pun bertetangga yang beda, luar biasa. Ada lagi yang saya catat di sini disampaikan bahwasanya keputusan mengambil tindakan harus menjiwai rasa kemanusiaan. Jadi lebih mengedepankan nilai kemanusiaan, tidak melihat latar belakang agama yang berbeda. Karena yang difokuskan di lingkungan itu adalah bagaimana untuk memajukan masyarakat. Dengan keberagaman terjadilah keharmonisan. Kenapa? Karena itu tadi semuanya sepakat yang kami tangkap dari pembicaraannya. Kami selalu berdialog, kami selalu untuk berbagi saran, berbagi masukan, berbagi potensi. Tujuannya sama, untuk membangun lingkungan di tempat tinggal. Jadi kalaupun dinilai ini sudah sangat baik, menjadi kampung moderasi beragama. Harapan kita tentunya tidak hanya di sini di bulan Zulhijjah, ditularkan ke desa kelurahan yang ada di Indonesia. Penyampaian apa yang sudah diterima, kami sedikit menganalisis SWOT tentang hasil dari data-data tadi. Yang pertama adalah kekuatan yang kami temukan di kampung rintisan ini adalah ada 3 kekuatannya. Pertama adalah kesadaran pentingnya moderasi beragama ini bisa ditemukan di tiap-tiap pemuka agama. Itu yang pertama. Kita sangat bangga dengan hal tersebut. Yang kedua, peran tokoh agama di sini juga sangat dominan. Hal itu terlihat dari keterlibatan dan peran aktif tokoh agama dalam mempromosikan toleransi dan kerjasama memberikan kepercayaan bagi masyarakat. Ini sekaligus juga laporan untuk Pak Camat tentunya di sini
sebagai lokasi dari kampung moderasi di Kecamatan Cibinong, dari dua hal saja sudah sangat layak. Dan yang ketiga adalah strategi pendidikan generasi muda. Ini ditemukan di semua agama ternyata di sini. Kenapa? Karena fokus pada pendidikan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi muda ini akan membentuk dasar yang kuat untuk budaya harmoni di masa depan. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat heterogen agamanya, gitu ya, heterogen suku bangsanya dan lain sebagainya. Tapi di antara keanekaragaman ini alhamdulillah masih bisa terjaga keharmonisan dan kerukunan di antara umat beragama. Jadi kalau ada kampung moderasi yang lain, misalnya di kita ada, di BA ada agama Islam, ada gereja, ada wihara dan lain sebagainya. Tapi itu satu lebih homogen gitu ya, TNI dan agak mudah dikendalikan. Tapi di Cirebon ini agak beragam nih bagian, dan ini sudah tumbuh jauh lebih lama. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua warga kita, dan kami mendukung Pak Kepala bahwasanya kampung moderasi beragama ini cocok untuk Cirebon. Dan kami sudah menilai dari jauh-jauh hari bahwasanya kehidupan toleransi dan sebagainya itu sudah tumbuh. Dan data dan faktanya tidak diragukan lagi, Pak Kasih Burai sudah hafal karena pernah jadi kepala dakwah di sini gitu ya, dan sudah memantau lebih jauh. Dan tentunya tadi yang disampaikan Pak Taufik ya, Pak Dr. Taufik, tantangannya cukup berat. Sekarang ada perkembangan pengetahuan dan teknologi, media sosial, hoax dan lain sebagainya, itu juga menjadi tantangan bagi kita bersama. Sehingga kami dari kecamatan mendukung, dan kami sudah melakukan diskusi secara rutin Pak Kepala. Jadi dari tahun 2021, 2022, 2023, setiap tahun itu minimal 2 kali kita bertemu dengan para pemuka agama. Ini hadir di sini itu memang karena ini adalah program prioritas dari Kementerian Agama. Harus diadakannya kampung moderasi, dan setelah melalui tahapan-tahapan dipilih Kecamatan Cibinong, makanya saya hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih Pak Camat yang sudah membina masyarakat, terutama juga di sini hadir bukan cuma dari Pak Camat, tapi juga ada dari kepolisian, kemudian unsur-unsur yang lain yang ada di Cibinong. Kalau Pak Kasih saya hadir di sini itu memang dalam rangka tugas. Kemudian ada dua, ada Pak Kasih Penais dan Pak Kasih Urais. Ini dua ini selalu sejalan selaras di lapangan, karena sesuai dengan PMA itu mereka harus hadir ke masyarakat. Termasuk juga penyelenggara kami ada di sini, penyelenggara Hindu, ada penyuluh agama Hindu, ada penyelenggara agama Buddha, penyelenggara agama Katolik, penyelenggara agama Kristen juga ada di sini. Sama juga kalau tadi disampaikan dari tingkat RT juga hadir. Terima kasih sudah bisa berbagi waktu. Saya yakin Pak RT, Pak RW kita juga bukan cuma sekedar RT dan RW, karena beliau juga ada banyak kegiatan di luar, tapi lebih memikirkan kegiatan pada hari ini. Kalau tokoh agama, saya kira kemanapun saya jalan selalu yang berempat ini hadir di hadapan saya, termasuk dari MUI. Jadi itu memang sudah menjadi kewajiban kita, bagaimana kita di masyarakat itu harus bisa saling mengayomi satu sama lain. Mengadakan kegiatan yang sifatnya lintas agama seperti saat ini adalah kegiatan yang salah satunya ke depan itu harus lebih sering diadakan. Kenapa? Karena kebersamaan itulah yang membuat kita menjadi besar. Kita menjadi besar itu bukan karena Cibinong ini punya banyak mall atau punya hotel yang gak itu jumlahnya, bukan. Tapi ada rasa kebersamaan di antara kita. Bagaimana kita mengupayakan kegiatan yang tidak ada dipanya tapi tetap harus ada dilaksanakan.
harus guyup rukun, sampai dengan RW, RT juga memikirkan bagaimana caranya supaya kita di lapangan tidak terjadi benturan. Ini sudah terjadi di sini dan itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa kecamatan kita, kecamatan Cibinong, masuk dalam kategori kampung moderasi. Kemudian juga saya perhatikan di kecamatan ini memang jalinan kerjasama dan kemitraannya sudah bagus karena memang adanya di tengah kota. Kalau di Nanggung kemitraannya belum terjalin dengan baik itu bukan karena memang posisinya di sana hutan dan antara satu kampung dengan kampung lain itu butuhkan waktu. Jadi bersyukurlah kita berada di tengah kota dan kita bisa saling menjalin kerjasama. Kita pada hari ini tugas dari kami, misi dari Kementerian Agama itu adalah mengadakan, mengupayakan kampung moderasi 40 kecamatan, kalau bisa ada 10 kecamatan yang bisa usulkan menjadi kampung moderasi. Tidak lain tidak bukan supaya kita memiliki kesamaan pandangan bahwa memang Kabupaten Bogor ini merupakan rumah bersama untuk kita semua. Ketika ini adalah rumah kita, maka kita harus jaga. Jadi bukan salah satu tugas dari Kementerian Agama, tapi tugas dari kita semua, dari semua kita, baik pemerintahan maupun swasta, untuk saling guyup menjaga marwah dari kecamatan Cibinong agar moderasi beragama tetap terjaga. Bukan agamanya yang kita moderasikan, tapi bagaimana cara pandang kita beragama. Jadi tidak boleh bahwa agama Islam itu lebih benar daripada agama Buddha atau agama Katolik lebih diterima Yesus daripada Kristen. Tidak boleh seperti itu. Kita memang harus taat beragama, tapi ketika cara pandang kita merasa diri kita paling benar, surga sudah kita kaplik, nah itu salah. Jadi saya berkeinginan Kecamatan Cibinong ini bisa menjadi bagian dari kampung moderasi yang diikuti, atau bisa menjadi kampung moderasi yang menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan yang lain. Kita tidak ingin muncul sikap ekstrim seperti yang ada di kecamatan-kecamatan terdekat kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena beragama yang tidak sesuai dengan esensi dari ajaran agama itu sendiri. Saya tidak yakin kalau ada agama di antara kita yang menyuruh untuk saling membantai, saling melakukan provokasi. Oleh karenanya, moderasi beragama selalu mengutamakan bagaimana kebersamaan dan rasa kemanusiaan di antara kita. Kita diciptakan Tuhan memang berbeda, tetapi di antara kita rasa persaudaraan itulah yang kemudian membuat kita bisa sama-sama saling memiliki, sama-sama melihat ada rasa manusia, wujud dari rasa kasih sayang Tuhan yang tumbuh di dalam hati kita. Kalau ekstrim yang tadi saya sampaikan itu menimbulkan konflik, menimbulkan kebencian, menimbulkan intoleransi, dan bahkan menjadi peperangan pada skala yang lebih masif, itu tidak terjadi di Kecamatan Cibinong. Sesungguhnya kita harus berterima kasih pada leluhur kita, karena memang Kabupaten Bogor, Kota Bogor dari dulu bukan cuma zaman Belanda. Kalau kita lihat sejarah di zaman Pulau Warman, di zaman Pajajaran, itu tidak pernah ada yang berani berantem sama Raja Siliwangi ataupun mengadakan pertempuran seperti yang terjadi di Surabaya. Karena memang kita di Kabupaten Bogor ini cinta damai. Sejarah akan berulang dan kita akan membuktikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa kita Kabupaten Bogor itu bukan kabupaten intoleran. Itu adalah tugas kita semua.
termasuk hari ini. Apabila 10 kecamatan yang terpilih di Kabupaten Bogor ini menjadi kampung moderasi yang patut dicontoh di tempat yang lain, Allah berkah. Untuk embel-embel intoleran, kita termasuk 4 kabupaten kota yang masuk dalam ranah kabupaten yang intoleran itu akan belajar yaitu butuh effort dari setiap kita untuk bisa saling memberikan, saling menjaga agar keragaman ini tetap terjalin di. Saya mengapresiasi kepada semuanya tentang moderasi beragama di wilayah Cibinong ini agar kemajemukan yang sudah kita temukan sejak dulu hingga sekarang itu bisa kemudian lahir kerukunan dan keinginan kita bukan cuma kita ada kesejahteraan tapi juga ada kemakmuran sebab dari beragama ini. Oleh karena itu perlu di-launching kegiatan pada hari ini sebagai bagian dari cita-cita para leluhur sampai dengan cita-cita kita semua. Saya berharap setelah ini kita sudah semuanya saling menggunakan media sosial. Untuk apa? Untuk menyebarkan pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan toleransi antar umat beragama. Saya kira itu yang lebih murah dan mudah untuk kita jangkau. Kalau dari Kementerian Agama ada 40 kecamatan, kemudian launching pada hari ini kita sampaikan melalui satker yang ada di bawah kami, melalui orbit yang ada di bawah kami, termasuk juga FKUB, termasuk juga RT RW, media sosial. Saya kira ini nanti akan menjadi viral. Ketika menjadi viral, maka semua orang akan pelan-pelan mengikis tradisi ataupun cibiran dari kabupaten kota lain, kita termasuk kabupaten yang toleran. Saya mohon kepada seluruh kita, acara ini ditayangkan di media sosial baik itu Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Sampaikan kepada dunia kita bahwa kita pada saat ini sedang mengadakan kegiatan lintas agama dalam rangka memperhatikan seberapa penting kegiatan ini dapat mencegah dari sifat-sifat yang provokatif dan sifat-sifat intoleran yang ada di Kabupaten Bogor. Sekali lagi, usai launching ini kita harus lebih masif di dalam mengisi ruang interaksi di antara kita melalui media sosial, melalui pertemuan-pertemuan penting, entah itu sifatnya pertemuan yang formal maupun informal, bahwa nilai-nilai moderasi beragama ini juga tumbuh di kecamatan Cibinong. Jangan biarkan hoax perpecahan yang ada yang bisa membuat kita semua menjadi berpecah belah. Karena dengan misi media sosial yang mudah dan murah ini, saya ingin ada sinergitas tokoh bincang yang diketahui oleh semua orang, bukan cuma masyarakat kecamatan Cibinong. Para penyuluh, saya ingatkan lagi, tingkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu media sosial atau mencerminkan sosialisasi kampanye dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita tularkan kepada kecamatan yang lain. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kapolsek, terima kasih Pak Ramil, terima kasih juga para penyuluh, terima kasih Kepala KUA, terima kasih FKUB, UI, Ormas, dan juga RT RW. Nah, RT RW ini sesungguhnya adalah presiden menurut saya, tapi tingkatnya level kelima dan saling menentukan. Paling bawah itu adalah grassroots. Ketika grassroots itu dia siap untuk diinjak-injak. Pak RT dan Pak RW ini saya kira orang-orang hebat yang bisa mencarikan mitigasi supaya tidak terjadi perpecahan di bawah. Terima kasih dan terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memudahkan segala aktivitas kita di
Silakan bismillahirrahmanirrahim. Kampung Moderasi pada hari ini, Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Cibinong mengadakan resmi saya launching. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jam di saya menunjukkan jam 12 kurang 1 menit. Jadi acara selesai, yang nggak selesai tadi sudah di launching. Dan bagi yang muslim berkenan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah.